Pas Pampres, oknumnya yang berulah, lah kok Presiden Jokowi yang disalahin? Ini kalau bukan kelakuan kadrun nggak mungkin kayak begini nih. Jadi memang kemarin, 2 hari belakangan, ini memang terjadi 2 peristiwa yang melibatkan Pas Pampres. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Pas Pampres. Oknumnya yang berulah, lah kok Presiden Jokowi yang disalahin? Ini kalau bukan kelakuan kadrun nggak mungkin kayak begini nih. Jadi memang kemarin, 2 hari belakangan, ini memang terjadi 2 peristiwa yang melibatkan Pas Pampres. Yang pertama ketika di Medan, ketika Presiden Jokowi datang bersama dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Ada seorang emak-emak yang kemudian melempar sendal dan air mineral ke arah Presiden Jokowi. Kemudian orang ini diamankan oleh Pas Pampres, kemudian didorong. Ya terdorong, kalau bagi saya mungkin terdorong karena memang jumlahnya sangat banyak Pas Pampresnya dan orangnya cuma satu dan sampai terjatuh. Dan akhirnya diamankan. Nah ini kan kemudian di-framing oleh beberapa media, kemudian oleh kaum oposan juga mengatakan bahwa Pas Pampres ini arogan. Beberapa media kadrun seperti Gelora, kemudian dan kawan-kawannya ini kan memframing bahwa seolah-olah Pas Pampres ini arogan, mendorong ibu ini sampai terjatuh, kemudian juga membentak wartawan yang merekam. Jangan meliput, matikan kamera, seperti itu. Di framing begitu, seolah-olah arogan. Padahal kenyataannya Pas Pampres ini sudah melakukan tugasnya. Mereka ini adalah tugasnya, fungsinya adalah untuk mengamankan presiden dari berbagai ancaman. Kalau misalkan ibu ini kemudian diamankan dengan seperti itu sudah sesuai protapnya. Ini masih mending di Indonesia, masih ada sisi kemanusiaannya. Kalau di luar negeri, ibu ini pasti sudah ditembak mati. Jangankan orang yang mengancam presiden melalui jalan seperti ini, dengan melempar air mineral, melempar sandal, mengancam secara verbal saja akan membunuh presiden, ini didatangi oleh Pas Pampres, oleh FBI, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Orang hanya mengancam verbal melalui tulisan, langsung ditangkap, didatangi ke rumahnya. Nah ini sudah mengancam nyawa presiden. Kita jangan melihat cuman sendalnya, air mineralnya. Tapi kalau ternyata itu adalah sebuah bom misalkan, atau mungkin benda berbahaya yang mengancam nyawa presiden, apa yang terjadi? Kalau misalkan ini nanti, misalkan, jangan sampai terjadi ya, terjadi seperti ini, ternyata yang dilempar ini adalah bom, atau misalkan sesuatu yang membahayakan nyawa presiden, kemudian nyawa presiden ini terancam, yang disalahin siapa? Pas Pampres juga pastinya, pasti, ya itulah kadrun. Pasti seperti itu. Kerjanya gimana Pas Pampres ini kok bisa presiden nyawanya terancam dan sebagainya? Pasti seperti itu. Nah ini kan sebetulnya framing bahwa Pas Pampres ini disalahkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menyalahkan Presiden Jokowi. Sama seperti ketika kasus oknum Pas Pampres yang kemudian menganiaya seorang pria dari Aceh yang kemudian merantau ke Jakarta. Yang kemudian dianiaya sampai meninggal dunia. Dan Pas Pampresnya ini juga, meskipun Pas Pampres ini tidak melekat langsung kepada Presiden Jokowi, tapi dia ada di kesatuan itu, ada di Satuan Pengamanan Presiden. Dan ini dilakukan juga untuk menframing, menyalahkan Presiden Jokowi. Seperti salah satunya adalah Andi Sinulinga, orang yang terkenal militansinya untuk mendukung Anies Baswedan. Dia ini kemudian mengcapture berita dari Kompas, kemudian dia memframing ini apa yang disampaikan oleh ibu dari korban, bahwa mengatakan bahwa si ibu ini, Fauziah, itu mempertanyakan kepada Presiden Jokowi, apa salah anak kami, kenapa anak kami dibunuh oleh bawahan Bapak. Ini kan di framing seolah-olah ingin menyalahkan Presiden Jokowi, padahal
sebetulnya kalau untuk Pas Pampres ini kan dia hanya menjalankan tugas untuk mengamankan presiden. Sementara secara struktural, dia ini ada di bawah TNI, ada di bawah Pas Pampres, ada komandannya. Komandan Pas Pampres ada di bawah Panglima TNI. Bahkan Panglima TNI sendiri ini kan sudah menginstruksikan kemarin untuk menghukum seberat-beratnya, hukuman mati kepada Pas Pampres yang melakukan pembunuhan ini, melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Ini kan sudah secara tegas. Jenderal Yudo Margono kemarin sudah mengatakan hukuman maksimal ini adalah hukuman mati, minimal penjara seumur hidup. Ini sudah diamankan, kemudian juga sekarang sudah diproses. Jadi kita tetap harus terus ini kalau bisa sidangnya ini secara terbuka seperti Sambo dulu. Karena ini berkaitan dengan institusi negara, TNI, yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Tapi ini ada oknum yang kemudian berusaha untuk mendowngrade nama TNI sendiri. Nah, ini memang harus ditindak secara tegas supaya tidak terjadi terulang di kemudian hari. Nah, inilah yang kemudian membuat beberapa framing seolah-olah ingin menyalahkan Presiden Jokowi. Lalu ada lagi framing tentang kesukuan, tentang kedaerahan, tentang Aceh. Di framing bahwa seolah-olah yang dibunuh ini adalah orang Aceh, kemudian warga Aceh ini kemudian memprotes bahwa ini adalah menghilangkan nyawa saudara kami. Kami sebagai warga Aceh tidak terima diperlakukan seperti ini. Padahal faktanya, si Pas Pampres yang membunuh ini, si Rizwandi Manik ini juga orang Aceh. Yang dibunuh adalah warga Buren, Aceh. Sementara yang membunuh adalah warga Singkil, Aceh. Sama-sama Aceh. Kenapa ini seolah-olah di-framing bahwa negara memusuhi warga Aceh? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pas Pampres ini seolah-olah bahwa ingin menghilangkan nyawa warga Aceh. Ada beberapa video di media sosial yang beredar yang seolah-olah ini mengatakan bahwa kami sebagai warga Aceh merasa ditindak, tidak terima dengan perlakuan seperti ini, kemudian telah menghilangkan nyawa saudara kami. Cuman itu yang di-framing, tapi ingat, pelaku juga warga Aceh. Kalian tidak koar-koar seperti itu. Kenapa ini di-framing seolah-olah seperti ini? Tujuannya cuma satu, kalau bagi saya, ini hanyalah ingin menyalahkan Presiden Jokowi. Arahnya ke sana. Nah, itulah yang kemudian membuat saya harus membuat video ini. Karena apa? Ini sudah seolah-olah seperti menunjuk Presiden Jokowi bahwa ini adalah salah Presiden Jokowi. Tapi emang ini kebiasaan dari kaum oposan, dari kadrun juga seperti itu. Apapun kejadiannya, selalu yang disalahkan adalah Presiden Jokowi. Salawi istilahnya. Nah, itulah yang kemudian membuat saya harus saya nggak bisa terima dengan kondisi seperti ini. Kalian menyalahkan Presiden Jokowi, padahal Presiden Jokowi nggak tahu apa-apa. Meskipun Pas Pampres ini memang mengawal Presiden, tapi kalau melakukan tindakan seperti ini, ya nggak bisa dong disalahkan Presiden Jokowi. Meskipun Pas Pampres ini sudah bekerja sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan protapnya, masih mengedepankan sisi kemanusiaan. Oh, ini seorang ibu, ini seorang wanita. Nah, kalau yang dilakukan oleh Rizwandi Manik, Pas Pampres yang menganiaya hingga meninggal, ini memang oknum. Ini sudah di luar kewajaran kalau menurut saya, karena memang apa? Dari motif kita juga masih belum tahu motifnya apa, yang katanya kemarin kan minta tebusan 50 juta. Ya kalau bagi saya ini sih memang nggak masuk akal. Pasti ada motif lain. Apalagi kalau bagi saya melihat ini ada motif pribadi sepertinya. Karena kalau melihat dari kesukuan dari kedua pelaku dan korban ini sama-sama dari orang Aceh. Mungkin ada mereka kenal sebelumnya. Sebelumnya mereka sudah kenal, kemudian juga sama-sama dari Aceh, sama-sama merantau ke Jakarta. Kemudian juga ke tempat kejadiannya di Jakarta, mungkin ada masalah pribadi sebelumnya bagi kedua pelaku dan korban ini. Kita masih belum tahu, tapi yang jelas ini masih diselidiki. Tapi saya sama sekali nggak percaya kalau motifnya hanya minta tebusan, apalagi jumlahnya cuma 50 juta. Dan yang dimintai tebusan ini adalah orang warga menengah ke bawah, kurang mampu. Itulah yang membuat kita bertanya-tanya, sebetulnya ini ada apa? Ada motif politik juga, tapi ada kemungkinan dendam pribadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari asal kedua pelaku dan korban ini dari daerah yang sama-sama Aceh. Jadi ini masih terus kita
diselidiki, masih kita terus pantau terus. Yang jelas, saya sebagai pendukung Presiden Jokowi tidak akan pernah tinggal diam kalau ini kemudian terus-terus menyalahkan Presiden Jokowi. Karena Pas Pampres, meskipun tugasnya mengawal Presiden untuk keamanan Presiden, tapi secara struktur, secara pertanggungjawaban ini ada komandannya, kemudian juga ada Panglima TNI yang secara tegas akan meminta hukuman maksimal kepada para pelaku. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk keadilan di negeri ini. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.